Bapak Ibu sahabat sekalian, mendekati tahun ajaran baru, guru semuanya disibukkan dengan pembuatan RPP. Namun berlakunya untuk semester ini, RPP kita sudah ada pembaruan berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini saya punya draftnya ya. Nah, draft ini Bapak Ibu bisa pakai. Sebenarnya RPP yang sekarang itu justru jauh lebih mudah daripada RPP sebelumnya. Hal-hal yang sudah ada di silabus tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam RPP. Yang ada dimasukkan dalam RPP hanya tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Bagaimana membuat RPP? Yang pertama adalah siapkan dulu draftnya seperti ini. Yang kedua, siapkan silabus, buku panduan, dan model-model pembelajaran. Sebenarnya untuk pembuatan silabus ini sangat mudah sekali dibandingkan dengan saat kita pertama waktu itu. Tetapi tetap koridornya sudah ada. Untuk membuat tujuan pembelajaran harus berbasis ABCD dan HOTS. Sedangkan membuat alat dan bahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan guru. Kemudian untuk membuat penilaian juga begitu, disesuaikan dengan materi, keadaan sekolah masing-masing, dan kemampuan gurunya. Nah, pembuatan RPP 1 lembar ini sebenarnya tidak wajib 1 lembar. Ini minimal 1 lembar, tergantung kondisinya. Misalnya seperti ini, saya punya RPP lama beberapa lembar, kemudian nanti kita buang saja bagian-bagian yang kita tidak butuhkan. Nah, ini ada RPP saya di semester 1. Kemudian lagi kita juga bisa memulainya dari yang baru. Saya lebih suka memulainya dari yang baru. Jadi Bapak Ibu bisa berkreativitasnya terlihat gitu ya. Kita coba dulu mengambil yang lama. Ini yang lama, RPP yang ada di perangkat kita barangkali seperti ini. Kemudian kita save as. Kita cek dulu materi kita yang ada di sini, di silabus, yaitu kondisi geografis, benua, dan selainnya. Atau kita sesuaikan dengan RPP kita yang sudah ada. Kita tinggal ngedit bagian mana yang kita edit. Misalnya kita mau mengedit 8 kali pertemuan. Sebenarnya RPP itu bisa untuk 1 kali pertemuan atau 1 KD. Tapi kalau terlalu banyak, sebaiknya 1 kali pertemuan saja. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, ini kita bagi. Misalnya benua Asia dulu. Kemudian besok lagi pertemuan berikutnya, ini kan 4 kali pertemuan. Ya, benua Asia dulu. Kemudian lagi benua Amerika. RPP keadaan benua Asia 2020. Nah, kita ambil saja ini bagiannya Asia supaya tidak terlalu banyak. Berarti pertemuannya adalah 1 kali pertemuan. Alokasi waktunya adalah 2 jam setiap pertemuan. Nah, pada RPP yang baru tidak ada kompetensi inti, jadi tinggal dibuang. Tidak ada kompetensi dasar dan tidak ada indikator pencapaian. Yang ada adalah tujuan. Gampang kan? Nah, ini kita buat jadi A. Nah, tujuan pembelajaran. Atau di sini diajarkan kita bukan A tetapi 1. 1 tujuan pembelajaran. Maka ini kita rubah menjadi tujuan pembelajaran nomor 1. Begitu. Melalui kegiatan diskusi ini bisa diambil atau boleh diganti yang lain melalui kegiatan inquiry. Misalnya gitu ya. Karena kalau dilihat dari silabus ini, sini di silabus, ini dimintanya adalah kita pembelajaran saintifik yang berorientasi pada kegiatan peserta didik dengan mengutamakan aktivitas inquiry. Jadi lebih kepada model pembelajaran, metode pembelajaran inquiry seperti ini. Jadi kalau pembelajaran inquiry berarti berorientasi masalah, kita arahkan siswa kita untuk menemukan masalah. Ketika menemukan masalah berarti dia harus melakukan pertanyaan, bertanya apa yang perlu dia ketahui. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita isi nama sekolah kita. Kalau ini yang masih kosong ya, yang masih kosong, masih mentah.
hanya format atau draftnya saja. Tadi yang bagian sini adalah kita edit. Nah, terserah Bapak Ibu mau yang bagaimana, mau mengedit atau melanjutkan merevisi yang sudah ada. Karena memang ini dibebaskan oleh surat edaran itu. Jadi yang dimaksud di surat edaran itu yang penting adalah satu, efektif, efisien, dan berorientasi kepada siswa. Peserta didik dapat. Nah, ini harus tujuan pembelajaran itu mencakup ABCD audiens. Audiensnya mana? Peserta didik. Terus, behavior itu seperti menjelaskan, membandingkan. Kemudian lagi, harus C, condition. Conditionnya apa? Yaitu melalui kegiatan empiri. Kemudian, yang terakhir adalah D, degree. Degree itu dapat diukur. Nah, pada pembelajaran waktu kita pelatihan PKP itu ada istilah seperti ini. Kita buka KD dulu ya untuk mengetahuinya. Di sini memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang. Nah, memahami perubahan-perubahan itu sudah levelnya ke analisis. Nah, IPK kunci yang akan kita pakai adalah analisis. Kemudian kalau analisis itu berarti jadi udah berbasis HOTS. High Order Thinking Skill. Selanjutnya, karena di sini dikatakan memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang, maka pertanyaan pada tujuan pembelajarannya kita harus arahkan ke analisis. Tidak usah ngambil banyak-banyak, cukup yang kuncinya saja, karena ini kan satu lembar saja. Nanti bisa dikembangkan melalui instrumen. Jadi, untuk tujuan cukup satu saja. Satu untuk IPK kunci penilaian pengetahuan, dan satu untuk IPK kunci penilaian keterampilan. Karena nanti kita akan bahas juga tambahannya untuk kegiatan langkah-langkah. Jadi kalau ini banyak, mungkin terlalu banyak nanti akhirnya kembali lagi seperti biasa. Cukup IPK kunci saja supaya hanya selembar atau lebih 2 lembar gitu ya. Ini kan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang. Nah, perubahan keruangan dan interaksi antar ruang kita masukkan ke benua Asia. Menganalisis, kita copy di sini, yang lain kita buang. Menganalisis perubahan keruangan dan interaksi antar ruang, tambahkan materinya. Benua Asia. Apalagi materinya bisa menggunakan media mind map. Apalagi misalnya itu medianya kalau nanti di sekolah mungkin kayak karton gitu ya, dan sebagainya. Kemudian lanjutnya adalah pertanyaan sudah 2.1 itu alat, 2.11 itu alat, 2.1.2 itu bahan. Kita samakan saja, ini 2.1, ini 2.11, ini bisa dimasukkan ke atas, lanjut. Jadi jangan terlalu banyak kalau memang kita tidak bisa memanfaatkan. Jangan sampai ini kita tulis banyak-banyak ternyata itu tidak dimanfaatkan. Kita cuma punya misalnya materi aja lewat PowerPoint dan mind map serta karton, ya sudah, yang lainnya hapus. Kalau kita cuma punya peta saja di sekolah dengan karton, ya yang lain hapus. Jadi sesuaikan. Berikutnya adalah nomor 2, langkah kegiatan pembelajaran. Langkah kegiatan pembelajaran sudah. Kemudian berikutnya 2.1 alat dan 2.13 yaitu pertanyaan. Siapa yang bertanya? Itu kan pasti akan ada yang bingung di sini, Bapak Ibu guru. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah siswa. Mengapa harus ada pertanyaan? Karena siswa nanti kita arahkan untuk menemukan jawabannya. Jadi nanti siswa belajar aktif. Sebelum dia menemukan jawaban, dia bertanya dulu dalam pikirannya. Kira-kira apa ya tentang pelajaran kita ini, yaitu keadaan alam benua Asia. Berarti kita harus, misalnya pertanyaannya, bagaimana keadaan alam benua Asia bagian tenggara. Atau ada pertanyaan lain. Ini jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh anak. Mengapa harus kita buat? Kita biar bisa membuat skenario, kira-kira nanti membuat pembelajaran seperti apa. Oleh sebab itu kita sudah punya bayangan. Bayangannya apa? Bayangannya kita tahu anak didik kita ingin bertanya ini. Ini satu saja.
Tenggara. Kemudian pertanyaan apa lagi? Apa kaitannya misalnya? Apa kaitan antara keadaan alam dengan misalnya iklim dan waktu di waktu ya. Oke, seperti itu. Atau apa kaitan antara keadaan alam dengan aktivitas penduduk? Bagaimana kaitan keadaan alam suatu daerah terhadap penduduknya? Nah, seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbasis skor. Cukup, jangan banyak-banyak, nanti tempatnya juga habis, waktu kita juga habis, karena tujuan dari pembuatan RPP ini tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya adalah kita lihat lagi panduannya. Sudah membuat pertanyaan, kemudian 2.2 siswa berlatih praktek mengerjakan halaman buku. Oke, oleh sebab itu tadi makanya kita punya buku ini. Kita lihat di sini buku ini letak dan luas benua Asia ada di halaman 5, maka kita cek halaman 5-nya. Jadi panduannya adalah silabus. Untuk pendukungnya adalah buku paket atau buku panduan yang lain juga bisa. Kemudian lagi panduannya selain daripada silabus juga draft dari surat edaran menteri tadi. Nah, ini adalah contoh pelajarannya ada di sini. Berarti siswa nanti akan berlatih, siswa akan melaksanakan kerja kelompok untuk berlatih soal-soal, misalnya berlatih mengasosiasikan letak dan luas benua Asia yang ada di halaman 5 sampai halaman berapa nanti halaman 9 berikutnya. Jadi kita buat di sini, berarti siswanya ngapain? Ini kita buang. Tadi 23, sekarang 2.2. Siswa berlatih. 2.2. Peserta didik diminta mengamati tentang gambar peta ini misalnya. Tentang gambar benua Asia ini. Karena dia diminta tadi bertanya, kemudian secara berkelompok misalnya menelaah dan atau mengasosiasikan materi pada halaman 5 sampai 9 buku pegangan murid, tinggal dilihat judulnya. Tadi judulnya adalah buku siswa IPS. Tambahkan judulnya buku siswa IPS. Kemudian berikutnya nomor 2.3. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tentunya kita minta siswa mengerjakan tugas. Tidak ada pertemuan yang lain karena satu kali pertemuan. Nanti lanjutkan ke penilaian. Nah, ini kita buat kerja kelompok siswanya. Ini gambar, kemudian yang A-nya adalah tadi mengamati ya. 2.2.1 tadi diminta untuk 2.2 berlatih. 2.3 mempresentasikan hasil kelompoknya. 2.2 berlatih ya. Berlatih itu mengasosiasikan materi-materi tersebut. Nah, kemudian dan selanjutnya diberikan tugas setiap kelompok. Nah, seperti ini. Kelompok 1, karena ini benua Asia semua, berarti kita tidak ini pertanyaannya. Misalnya, bukan menggambarkan, tetapi menjelaskan keadaan, sama yang lain juga menjelaskan benua Asia, menjelaskan keadaan alam. Ini saya ganti dulu ini supaya saya hanya mengajarkan atau memberi informasi bagaimana cara mengganti peta RPP kita yang lama. Nah, kalau ini Tenggara berarti ini timur, tengah, barat, selatan. Tenggara, timur, tengah, barat, selatan. Utara tidak ada, berarti 5 kelompok saja. Seperti itu. Jadi ini langkah-langkah pembelajarannya simpel seperti ini.
Berikutnya adalah uang ini semua kita tinggal ambil penilaiannya saja. Lihat lagi petunjuknya. Sudah, ini siswa mempresentasikan. Ini kita tambahkan 2.3, ini kan 2.2, sekarang 2.3. 2.3 setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan mind map yang digambarkan pada karton. Selesai penilaian sekarang. Berikutnya adalah 2.4.1. 2.4.1 yaitu kesimpulan. Kita ambil kesimpulannya dari materi yang ada. Nah, itu bisa diambil lewat kesimpulan materi. Kalau Bapak Ibu tidak mau menyimpulkan sendiri, tidak apa-apa. 2.3.1 kesimpulan. Nanti 2.3.2 penilaian begitu. Ya, di sini dilihat penilaian. Baik. Jadi panduan tetap harus ada. Nah, penilaiannya ini kita jangan kasih warna. Sekarang kita lihat di sini penilaian. Penilaiannya apa? Cukup penilaiannya itu adalah teknik, bentuk, teknik, bentuk, dan instrumen. Instrumennya juga tidak semua instrumen. Ini tadi sudah rapi, ada teknik, ada bentuk, ada contoh instrumen, ada waktu, ada keterangan. Tambah satu lagi, misalnya jenis penilaian. Nah, ini kita tambahkan di sini. Jadi ini nanti dibuang saja. Untuk jenis penilaian ada 3 kan tadi. Tetapi khusus untuk pelajaran PAI dengan PPKN 3 di pelajaran lain cuma 2, yaitu pengetahuan. Untuk penilaian sikap boleh ditambahkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini untuk sikap tentu observasi, jurnal. Kemudian contoh butir instrumen, kalau untuk penilaian sikap tidak ada instrumennya seperti saya sebutkan tadi. Tidak perlu pakai menit, ini juga tidak usah, bisa kita buang waktunya karena ini mengikuti kondisi saja. Nah, seperti ini. Keterampilan tadi berupa soal, bisa berupa soal, tekniknya berupa tertulis. Atau kalau mau tambah lagi bisa dengan penilaian wawancara atau tanya jawab. Bentuk instrumennya apa? Bisa PG, bisa uraian singkat. Kemudian contoh instrumennya apa tadi? Mengikut saja yang ada di atas. Kan di sini tujuannya, maka untuk soal nanti bisa menggunakan ini, tapi ganti kata kerjanya, ganti bentuk bahasanya, gaya bahasanya. Kalau yang tadi menggunakan kata kerja tidak langsung, kalau ini menggunakan kata kerja langsung. Jadi gini, analisis gitu ya, analisis perubahan keruangan dan interaksi antar ruang benua Asia. Tambahkan misalnya karena ini harus ada dapat diukur atau degree, maka bagaimana menganalisisnya? Misalnya disajikan peta benua Asia atau benua Asia, atau dengan kalimat yang lain misalnya dengan melihat peta benua Asia, dengan melihat dan mengamati peta benua Asia. Kata kerjanya diganti, bukan menganalisis, tapi misalnya bagaimana keadaan alam benua Asia di bagian tenggara. Jadi hanya 1 atau 2 saja untuk membuat soal tulis atau tulisan. Kalau tambah lagi misalnya bagaimana kaitan
kaitan alam, benua Asia bagian tengah dengan keadaan masyarakat, keadaan penduduk atau keadaan penduduk boleh, mata pencaharian boleh. Untuk keterampilan, bisa keterampilannya misalnya membuat peta, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk mind mapping misalnya seperti itu. Nah, berarti ini hasilnya nanti adalah laporan mind map menggunakan kartun. Laporan mind mapping secara berkelompok. Nah, kalau yang ini misalnya berarti jawaban dikumpulkan. Misalnya kalau kita menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Google Classroom misalnya, bisa dikumpulkan dalam bentuk soal pada Google Classroom. Atau kalau kita tidak menggunakan itu, bisa menggunakan jawaban dalam bentuk kertas. Dikumpulkan ya, jawaban dikumpulkan dalam bentuk kertas atau buku tugas. Oke. Nah, inilah contoh daripada ini lampiran mau dipakai boleh, enggak juga boleh. Nah, tadi ada satu hal lagi yang belum, yaitu kesimpulan. Penilaian sudah, kesimpulan. Penilaian kita rangkum, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya lampiran. Lampiran ini boleh dipakai boleh enggak. Karena kita udah punya buku paket, makanya tidak harus dipakai. Kemudian lagi kalau mau kita pakai juga tidak masalah, karena memang ini bebas, dimodifikasi boleh atas dasar MGMP atau guru secara mandiri bisa. Selanjutnya adalah ini kita boleh buang ya, sementara kita ikuti dulu yang ada. Ini tidak perlu. Kita bisa pakai buku pegangan, tidak harus dicatat di sini. Nah, ini bisa dijadikan kesimpulan. Kita bisa jadikan kesimpulan. Kesimpulannya cukup sedikit saja, jangan banyak-banyak. Benua dapat dilihat. Kita ambil yang benua Asia saja. Nah, ini tentang alam di benua Asia dibedakan. Oke, ini 4 macam. Yang lain silakan kita ambil. Kemudian lagi, apalagi yang bisa kita ambil di sini? Kesimpulannya, benua Asia adalah benua yang terluas di muka bumi, memiliki 5 daerah atau 5 wilayah. Tambahkan tadi kalimatnya yang tadi kita copy. Bentang alam di benua Asia dapat dibedakan menjadi 4 macam. Oke, namanya kesimpulan segitu saja. Sudah selesai, kita lanjut pada tanda tangan. Maaf, ada kesalahan di sini, ada 6. Jadi tergantung melihatnya, tergantung memandangnya. Di sini dikatakan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Utara. Nah, saya tidak mengambil Asia Utara karena Asia Utara itu Rusia. Rusia itu masuk pada wilayah benua Eropa.
Dan itu hanya sebagian Siberia saja. Oleh sebab itu saya mengambilnya 5. Nah, ini kita buang. Karena memang ini mintanya sudah cukup 1 lembar saja. Jangan ribet, jangan susah. Nanti Bapak Ibu repot sendiri ngeprintnya, mikirnya, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lewat media Bapak Ibu aja yang disiapkan. Oke, selesai. Kemudian tambahkan ini, kepala sekolah dan guru, tanda tangannya. Oke, demikianlah membuat dan memodifikasi RPP 1 lembar. Saya harap Bapak Ibu bisa lebih kreatif dari saya, karena saya ini hanya contoh saja. Bapak Ibu dengan pelajaran masing-masing tentu lebih tahu isi dari pelajarannya sendiri. Saya cukup sekedar memberikan gambaran saja. Dan tidak perlu lagi Bapak Ibu harus menanyakan RPP kepada orang lain. Bapak Ibu pasti bisa membuatnya karena mengikuti keadaan sekolah masing-masing. Cuma 1 lembar saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi